Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP. Nah, RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada saat dia mengajar. Nah, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP ini berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh berbeda dari perkiraan. Nah, pada intinya RPP merupakan gambaran apa yang akan dilakukan oleh seorang guru saat dia mengajar, agar apa yang disampaikan atau pembelajaran yang dilaksanakan pada saat hari itu terlaksana secara sistematis dan tidak melenceng dari tema pembahasan yang diajarkan. Nah, setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Nah, RPP ini disusun berdasarkan KD atau kompetensi dasar atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, seharusnya apalagi sekarang kan RPP sudah dirubah menjadi satu lembar. Nah, seharusnya dengan adanya RPP satu lembar ini, guru menjadi lebih mudah dalam membuat ataupun menyusun RPP. Nah, selanjutnya kita membahas tentang prinsip pengembangan dalam RPP. Nah, pengembangan RPP ini mengikuti prinsip-prinsip. Yang pertama, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk kemudian direalisasikan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi maupun gaya belajar. Nah, yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang kelima, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi atau remedial, dan umpan balik. Dan selanjutnya RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, komponen dan sistematika RPP. Nah, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman pembelajaran, RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan yang terakhir penilaian. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.